baik, silahkan dimunculkan saja slide-nya. Ini adalah judulnya, Rancangan Apa Yang Ada Padaku Mengenai Kamu. Tapi tujuan kita pagi hari ini, itu adalah bagaimana kita membangun hidup, terutama bagi sekeliling. Ya, jadi saudara perhatikan bahwa ayat ini cukup terbiasa. Ya, sering kita kutip, kita dengar. Dan biasanya pada waktu kita mengingat atau mengutip ayat ini mengaitkannya dengan masa depan. Masa depan kita, biasanya kalau orang lagi agak khawatir mengenai masa depan, ya, ayat ini banyak bicara gitu. Orang lagi cemas ya mengenai sesuatu di masa depan, Tuhan punya masa depan yang penuh harapan. Rancangannya bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera. Nah, saudara, tentu saja itu benar. Tetapi saya ingin mengajak kita semua beranjak lebih jauh, artinya lebih dewasa, dengan cara kita memahami hati Tuhan. Karena sebenarnya nanti kita akan belajar bahwa dari ayat-ayat sebelumnya, ini sebenarnya berbicara mengenai hidup yang mengandung misi. Mengenai bagaimana hidup kita ini menjalankan satu misi. Dan itu biasanya berasal dari luar diri kita. Jadi bukan agendanya kita, saudara. Nah, karena itu saya akan ajak kita semua belajar dari ayat satunya ya sampai pada ayat ini. Saya akan bagi menjadi 5 bagian, mudah-mudahan bisa berlangsung cepat. Nah, mari kita lihat slide selanjutnya. Ya, kita lihat ayat satunya. Saudara, jadi ini masih bagian dari, karena Januari ini kita habiskan, ini minggu terakhir, di mana kita akan berbicara mengenai terang dan garam. Ya, saudara ingat Matius 5 ayat 13-16 mengenai terang, mengenai garam. Nah, tetapi saya akan mengambil ayatnya dari Perjanjian Lama. Ya, ini justru memperlihatkan bagaimana hati Tuhan tidak berubah. Ya, ini dimulai dari ayat satunya. Nah, saudara sudah tahu konteksnya. Ini ditujukan kepada orang-orang buangan. Jadi pada masa orang Yehuda, ini khususnya kerajaan Yehuda. Ya, karena kerajaan Israel sudah hampir punah pada waktu dibuang ke Asyur. Ya, ini Yehuda, kerajaan selatan yang dibuang ke Babilonia. Beginilah bunyi surat yang dikirim oleh Nabi Yeremia dari Yerusalem kepada tua-tua di antara orang buangan, kepada imam-imam, kepada nabi-nabi, dan kepada seluruh rakyat yang telah diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebukadnezar dari Yerusalem ke Babel. Itu terjadi sesudah Raja Yekonia beserta Ibu Suri, pegawai-pegawai istana, pemuka-pemuka Yehuda dan Yerusalem, tukang dan pandai besi telah keluar dari Yerusalem. Surat itu dikirim dengan perantaraan Elasa bin Safan dan Gemaria bin Hilkia yang diutus oleh Zedekia Raja Yehuda ke Babel, kepada Nebukadnezar Raja Babel. Bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Nah, saudara, kita lihat di ayat terakhirnya tadi, ayat keempat, surat ini ditujukan kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Jadi ingat, itu konteksnya. Kepada siapakah ayat-ayat ini ditujukan pertama kalinya? Kepada orang-orang buangan, orang-orang Yehuda yang dibuang dari Yerusalem ke Babel. Jadi pada waktu itu mereka sudah tinggal di kota-kotanya Babel. Lalu datanglah firman Tuhan ini berisi perintah-perintahnya Tuhan, mengungkapkan apa hatinya Tuhan. Nah, jadi memang agak sedikit berbeda, ya bukan agak, memang berbeda dengan kondisi kita saat ini, saudara. Kalau saat ini ditanya, karena gini, Babel itu negara yang maju, sangat, itu superpower. Jadi saudara bayangkanlah, negara apa saat ini di dunia yang paling superpower, paling makmur, paling kuat ekonominya, paling tinggi taraf hidupnya, paling aman gitu, karena mereka sangat kuat. Nah, umumnya kalau orang masa kini bisa tinggal di satu negara yang demikian, rata-rata suka, ya kebanyakan, mungkin persentase terbesar suka gitu. Waduh, bisa tinggal di negara yang sedemikian majunya. Apalagi kalau tinggalnya bareng-bareng, saudara. Ya kalau sendirian masih pikir-pikir lah, saya bisa survive tidak. Ya. Tapi kalau bareng-bareng dengan sanak saudara, bahkan tetangga-tetangga semua bareng,
Ya, saya yakin kebanyakan orang suka ya bisa hidup di negara yang sedemikian. Tapi berbeda dengan mereka pada waktu itu. Itu adalah satu keadaan yang hina sebenarnya. Karena mereka ditaklukkan, negaranya dihancurkan, Yehuda itu. Bait Allahnya dihancurkan, Yerusalem dihancurkan, dan mereka diangkut sebagai orang buangan. Nah, tapi di dalam situasi yang memprihatinkan ini, turunlah firman Tuhan yang bisa kita pelajari sampai saat ini, saudara. Masih relevan. Ya. Nah, slide 3, ini perintahnya. Ya, jadi tadi sudah ayat 4, ini ayat 5 sampai 6. Dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya, ambillah istri untuk memperanakan anak laki-laki dan perempuan, ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Saudara, mereka disuruh di kota-kota musuh itu, di kota-kota Babel, yang mereka tidak sukai itu, mereka disuruh mendirikan rumah, membuat kebun anggur yang produktif, ya kebun yang produktif maksudnya, untuk hidup mereka. Mereka disuruh menikah, punya anak, mencari menantu, dan punya cucu. Jadi ini bicara mengenai hidup yang cukup panjang, hidup yang ya kebanyakan dari kita, ini hidup yang normal. Jadi mereka disuruh hidup secara normal, bukan sebagai turis, bukan sebagai pengamat, tapi anggap itu seperti rumahmu sendiri. Jadi dengan kata lain mereka disuruh membangun satu komitmen dengan kota yang asing di mana mereka tinggal itu. Jadikan itu sebagai rumah, saudara. Ya. Nah, coba kalau kita tarik, saudara. Coba kita pikirkan, mengapa kita ada di kota ini? Ya, dimanapun. Mungkin saudara pernah ada di satu kota, lalu periode selesai, saudara ada di kota ini, di Bandung. Mengapa saudara ada di Bandung? Mungkin karena kuliah, ya, karena bekerja. Ada yang karena menikah dengan orang Bandung atau orang yang tinggalnya di Bandung, jadi ikut pasangan. Ada yang lahir memang di Bandung dan sampai saat ini masih tetap di Bandung. Nah, saudara perhatikan, nanti kita akan lihat bahwa ayat ini berbicara memang rancangan Tuhan itu sampai sedemikian. Di mana kita tinggal, di mana kita bangkit, di mana kita membangun hidup, itu kadang-kadang kita pikir saya yang memutuskan. Ya, karena saya menimbang, oke saya ambil keputusan ini. Ya itu betul. Tapi kalau kita menelisik lebih dalam, di atasnya itu tetap ada rancangan Tuhan yang bekerja. Apalagi kalau saudara lahir di kota ini, kan bukan saudara yang memilih. Ya. Amsal mengatakan banyaklah rancangan di dalam hati manusia. Tetapi segala keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Ya, jadi kebenarannya itu. Nah, saudara, kalau kita melihat di dalam ayat 1 ya tadi, itu dikatakan Nebukadnezar yang mengangkut mereka. Tapi saudara di ayat 4-nya, ini kita lihat terjemahan Inggrisnya, jadi saya bacakan aja. NIV mengatakan, I carried into exile from Jerusalem to Babylon. I carried into exile. I-nya ini Tuhan. Jadi lebih tegas, ya ini lebih sesuai dengan terjemahan, dengan bahasa aslinya. Atau di dalam King James, dikatakan I have caused to be carried away from Jerusalem to Babylon. I have caused to be carried away. Jadi Tuhanlah yang telah menyebabkan mereka diangkut dari Yerusalem ke Babel. Jadi ternyata Tuhan, ya rancangan Tuhan. Jadi saudara, kita lihat dan renungkan dan pahami segala yang kita alami saat ini, saudara. Ya pasti di dalam hidup, ya ada saat di bawah kita bergumul, kita kesulitan, kita di dalam kesesakan. Ada saat mungkin kita di dalam kelegaan, kita lagi merasa sangat sukacita, sangat berhasil. Tapi firman Tuhan, dari potongan ayat tadi, Tuhan menyuruh kita komitmen. Artinya kita setia, saudara. Setialah.
dan dengarkan apa perintahnya. Ya, amin. Nah, slide 4. Nah, ini yang menjadi makin jelas, ya. Ayat 7 dikatakan, jadi tadi sudah 5, 6, sekarang 7. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Jadi ini sengaja saya garis bawahi, usahakan dan berdoa untuk apa? Untuk kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Jadi bukan hanya berdoa, saudara, walaupun itu baik, itu sangat penting bagi kita. Tapi selain berdoa kita disuruh mengusahakan kesejahteraan kota di mana kita berada. Ya itu kalau kita tarik sampai hari ini. Di mana kita berada, artinya kita sekarang di Bandung, kita bukan hanya berdoa untuk kota kita, untuk negeri kita, tapi mengusahakan kesejahteraannya. Itulah sebabnya Tuhan membangun mereka itu sebagai komunitas. Memang kalau sebagai individu, bagaimana seorang individu bisa menyejahterakan satu kota kalau dia tidak duduk di dalam kekuasaan. Membuat kebijakan-kebijakan yang berpengaruh pada orang banyak. Mereka orang buangan. Ya demikian juga kita, mungkin tidak ada di sini wali kota ya, jelas nggak ada, gubernur apalagi. Tapi sebagai satu komunitas saudara, sebagai gerejanya, Tuhan memberikan misi ini. Kita bisa melakukan sesuatu, bukan hanya mendoakan, untuk membawa kesejahteraan. Tentu saja menurut apa yang Tuhan percayakan. Menurut kapasitas atau kemampuan kita. Ya. Saudara, karena ini seorang penulis, ya, yang saya baca sebenarnya 3 penulis. Dia menulis satu buku, To Transform a City, Whole Gospel, Whole Church kalau nggak salah. Ya. Whole, bicara mengenai holistik. Jadi gereja sepertinya punya pilihan, membangun hidup yang bermisi, atau alternatifnya adalah membangun silo. Ya, saudara tahu silo ya. Silo itu bunker. Ya, jadi rumah, memang ini cukup populer pada waktu perang dingin, ya terutama di Amerika sana. Jadi sudah lumrah mungkin sebagian besar rumah, itu di bawahnya ada ruangan bawah tanah, di mana mereka tuh siap kalau ada serangan nuklir, atau minimal serangan senjata kimia atau biologis. Mereka langsung masuk ke bawah, nah itu sudah dipersiapkan di bawah, saudara. Ya, mungkin sekarang sudah nggak tahu, masih digali-gali, masih ada yang ketemu sih kalau saudara lihat ya di internet. Oh ketemu ini dari tahun 60-an misalkan. Nah gereja bisa membangun silo. Nah ciri-cirinya ini saudara, gereja yang membangun silo, itu artinya membangun dunianya sendiri, tetapi pakai pola seperti yang di luar, paralel gitu. Jadi di luar, dunia luar membangun, ya hanya bedanya ini diberi bau atau diberi warna Kristiani gitu, ya karena gereja. Tapi sebenarnya metodenya, caranya itu mencontoh, mengambil dari luar. Misalkan apa? Membangun satu gaya dengan media, dengan hiburan, dengan pendidikan, dengan rekreasi yang Kristen, tapi itu mengambil dari luar. Diterapkan di dalam supaya orang merasa nyaman gitu. Ini suatu bunker yang nyaman, satu silo tempat perlindungan yang nyaman. Segala ada di sini, segala canggih. Kita bisa terhibur, ya bahkan kita bisa dididik misalkan. Metodenya ya seperti pemasaran, ya marketing gitu, pakai kampanye. Jadi berusaha menarik orang, marilah masuk ke dalam silo ini, segala ada. Ini adalah nilai-nilai yang Kristiani. Nah orientasinya itu seperti layanan konsumen, saudara. Ya ini dikatakan oleh penulis buku ini. Nah saya renungkan banyak benarnya. Nah ini yang mendasari cara berpikirnya. Mereka berpikir bahwa jika kita berhasil membangun gereja yang lebih baik, kita akan memiliki masyarakat dan komunitas yang lebih baik. Jadi pokoknya bangun saja gereja yang lebih baik, pasti masyarakat akan menjadi lebih baik. Benar nggak saudara? Ya tentu saja dalam buku itu dikatakan tidak benar. Karena itu berarti membangun silo, itu bukan hati misi. Kita bisa membangun apapun yang nyaman, yang indah, yang enak, yang benar bahkan di dalam sini. Tetapi kalau kita tidak connect dengan luar, tidak ada dampaknya keluar, itu sama aja kita membangun silo. Ya, membangun bunker gitu. Kita melarikan diri. Karena apa? Poin selanjutnya, dunia sekitar itu di sana sedang berkembang, saudara, berjalan. Ada satu arus yang kuat dengan caranya sendiri.
Jadi apakah kita akan semakin terasing di dalam sini, atau kita akan buka semua pintu, robohkan semua tembok, dan lakukan sesuatu. Tentu saja menurut kapasitas kita. Jadi saudara menjadi terang, menjadi garam, itu sebenarnya bukan disuruh tinggal di dalam silo. Bukan suruh berlindung di dalam kenyamanan kita. Saudara, di seluruh dunia, ini angka statistik ya, kita informasi sedikit. Ada yang menghitung di seluruh dunia ini. Setiap bulan, ya entah gimana ngitungnya, pasti orang statistik bisa ya, survei segala macam. Setiap bulan ada 5 juta orang yang bergerak mengikuti satu arus namanya urbanisasi, arus urban. Artinya bergerak dari daerah rural menuju urban, dari desa, dari kampung menuju kota, bergeraknya tuh gitu. 5 juta di seluruh dunia setiap bulan. Nah, tidak selalu bentuknya, saya pindah dari kampung di mana, di pelosok mana, terus pindah ke Bandung. Enggak selalu seperti itu. Tapi bisa juga daerah kampung itu lalu berkembang. Begitu ada minimarket, ada ini, ada itu sudah menjadi kota. Ya, itu pun dihitung, saudara. Nah, kira-kira angkanya di seluruh dunia itu 5 juta orang setiap bulan. Nah, jadi coba kita pikirkan supaya real. Bandung, kota Bandung saja nih, jadi enggak termasuk Cimahi dan kabupaten, kotanya saja. Itu penduduknya 2,5 juta. Ya, kurang lebih. Bekasi kira-kira hampir sama, 2,5 juta. Jadi saudara, setiap bulan di seluruh dunia kita bisa melihat satu kota sebesar Bandung atau sebesar Bekasi itu pop up, muncul. Setiap bulan tiba-tiba muncul. Saudara, ini arus yang menggerakkan, memutar dunia sebenarnya. Nah, kita kan ada di kota, kita sadar nggak saudara? Kita bisa nggak lakukan sesuatu untuk menyumbang, satu sumbangsi walaupun kecil. Ataukah kita melarikan diri dan kita nyaman di dalam. Kita nggak peduli. Kita berharap saja mudah-mudahan orang di luar itu pada masuk. Mudah-mudahan. Kita bikin kampanye, kita bikin program, sesuatu yang menarik orang masuk ke dalam untuk memisahkan diri juga akhirnya. Untuk memutus hidup mereka. Saudara, sebenarnya bukan itu hatinya Tuhan. Saudara, ini Babel kan. Saudara, Babel itu bahkan sebenarnya mereka bahkan hanya sementara. Karena nanti ada jangka waktu. Bahkan kerajaan Babel sini nanti runtuh. Karena pada waktu nanti mereka pulang, zaman Nehemia, zaman Esra, itu sudah ganti menjadi media Persia. Ya, satu superpower yang lain lagi yang mengalahkan Babel. Tapi lihat, bahkan di dalam waktu yang sebenarnya temporer, hati Tuhan tuh dibuka seperti ini, usahakan kesejahteraan kota. Berdoa. Ya. Saudara, kalau saudara lihat ya di YouTube aja, kita anggaplah di Pulau Jawa ini masih ada satu suku yang terasing. Kita tahu ya di Jawa Barat kan, suku Baduy. Nah, Baduy itu ada Baduy dalam, Baduy luar. Baduy dalam oke lah sangat terisolir, masuk aja susah, ya jelas harus jalan kaki panjang. Tapi Baduy luar ini sudah bersentuhan. Nah, katanya sih masih ketat kan, ya katanya ini, saya salah apa enggak, tidak boleh ada listrik, ya apalagi internet. Tapi kenyataannya saudara, beberapa anak-anak muda Baduy luar itu sudah punya akun TikTok. Ya, lah gimana? Kok bisa punya HP? Ya. Jadi memang itu diharamkan. Ya, tapi saya kebayang ini hanya masalah waktu. Gimana kalau nanti para tetua-tetua adatnya sudah lewat masanya? Ya, ini anak-anak muda ini kan akhirnya menjadi tetua juga kan? Ya, kira-kira jadi apa? Itu Baduy luar. Bisa nggak merambah masuk ke Baduy dalam? Ya, kita nggak tahu. Tapi ada kemungkinan, saudara. Maksud saya adalah ini satu dorongan, satu arus yang memutar dunia. Mau tidak mau, daya putarnya, daya tariknya itu seperti itu. Daya seretnya itu seperti itu. Kita sadar nggak? Atau jangan-jangan kita malah keseret? Kita ini digarami atau kita menggarami, saudara? Ya itu pertanyaan penting kan? Kita punya kebenaran, kita punya suara dari Tuhan, kita punya nilai-nilai yang dari Tuhan. Kita punya pekerjaan Tuhan. Tapi kalau ditutup, dipendam di dalam silo, dan kita membiarkan dunia berjalan sendiri menuju kehancurannya, kita nggak jadi garam. Jadi saudara, mungkin sebagai individu kita jadi pikir, apa ya, aduh saya nggak berdaya, apa sih yang bisa kita lakukan? Wong kapasitasnya hanya segini. Saudara, ini bicara kepada satu komunitas. Bicara kepada satu bangsa, yang bahkan lagi direndahkan, yang bahkan lagi dibuang, yang bahkan lagi terhina. Tidak berdaya kan?
Tapi saudara lihat, dari situ muncul kan orang-orang Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Jadi bisa saudara. Ya, muncul Esther ya yang membela bangsanya. Jadi saudara, kalau ditanya arusnya apa ya? Ya tidak jauh dari power, kekuasaan, uang, tren, gaya hidup. Saudara lihat aja influencer. Influencer itu ada di mana sih? Apakah tinggalnya di pelosok-pelosok? Tidak saudara. Panggungnya itu adalah dunia urban kita saat ini. Bersama-sama dengan kita sebenarnya. Sebagai gereja urban. Influencer terus memberikan influence-nya kan. Dan orang dengar gitu. Wah ini kadang-kadang saudara. Orang yang mengambil satu keputusan misalnya dalam investasi. Yang didengari influencer. Keputusan untuk berinvestasi sesuatu yang didengari influencer. Influencernya siapa? Bukan ahli ekonomi, bukan ahli bisnis, tapi aktris, penyanyi, idola. Lah mereka bicara mengenai satu investasi, lalu orang ikut. Kena influence-nya, ikut. Ya jatuh saudara. Tapi orang gak kapok kan, influencer terus berbicara. Nah apakah gereja punya influence? Apakah kita ini influencer? Mungkin sebagai individu kita lemah, tapi ingat, kita punya satu daya pada waktu kita bersama-sama, saudara. Dan bukankah Tuhan percayakan itu? Banyak talent kan di kita. Ada sumber dana, ada sumber daya. Masalah itu dipakai untuk nyaman membangun silo, ataukah untuk kita pakai keluar? Ya, jadi minggu terakhir dari Januari ini terang dan garam. Saya ingin kita melihat hati Tuhan di sini. Lihat sejak perjanjian lama, saudara. Saudara masih ingat Yunus kan? Niniwe aja Tuhan begitu sayang, berbelas kasihan. Sampai Yunusnya yang gak mau dipaksa gimana pun caranya. Dikasih badai, dilempar ke laut, dimakan ikan. Sampai masuk Niniwe pun masih bersungut-sungut. Sampai hari menjelang, dia masih ada di atas bukit, dia ngeliat dikutuk gak nih, dihancurkan gak nih. Masih gak suka Yunus itu. Tapi Tuhan membuka hatinya. Bagaimana aku tidak sayang kepada kota yang besar itu. Ya, itu hati Tuhan, saudara. Nah jadi, saudara, slide kelima, kalau gereja nyaman dan tertidur, maka saudara, ini dampaknya sebenarnya, mungkin kita nggak kerasa, tapi anak-anak kita nanti, mungkin cucu kita, itu mereka hanya bisa hidup dengan benar di dalam silo kita. Artinya kita akan cemas pada waktu kita akan mengutus anak kita keluar. Pisah kota, aduh ketemu gereja yang bagus enggak ya? Pasti kan? Karena kita tahu bahwa di luar gereja, kota itu kita ngeri gitu. Apalagi keluar negeri kan. Ya kita jadi mikir gitu. Saudara, jadi memang ini seperti satu pesan negatif yang agak menakut-nakuti. Tapi sebenarnya ini harus membangkitkan kita. Mulai dengan langkah sederhana, saudara. Mulainya dari kota kita sendiri. Karena apa? Karena bukan kita yang sendirian bekerja. Tuhanlah yang bekerja. Tetapi Tuhan bekerja melalui kita. Dan saudara kalau bisa membangkitkan semangat, bukan hanya gereja kita. Banyak gereja-gereja lain di berbagai kota, di berbagai bangsa. Di situ pun Tuhan bekerja. Menyatakan kuasanya, membangkitkan orang-orangnya, memberikan program-programnya, memberikan dampaknya. Sehingga garam itu terus ada. Yesus bilang kalau menjadi tawar apa gunanya? Dibuang diinjak orang. Tapi saya percaya sampai saat ini masih banyak gereja yang menggarami. Masih banyak gereja yang bukan ditaruh di bawah gantang, tapi ditaruh di atas kaki dian. Pelitanya menerangi. Di luar sana, itu adalah dunia Babel versi postmodern. Jadi Babel yang dulu seperti itu, sekarang Babel yang postmodern. Saudara, Babilonia memakai cara apa? Pembuangan. Nah ini memang sudah nggak populer. Ya saat ini sudah nggak ada lagi satu negara nyerang negara lain, penduduknya diangkut dibawa. Itu nambah-nambah beban. Ya, bukan sudah beda konteksnya. Malah sekarang kalau ada pengungsi dari mana, wah kita janganlah kalau bisa ini nambah beban, nambah problem sosial, problem masyarakat. Soal masyarakat itu diusir-usir. Ya, Pemdanya, aduh keberatan ini anggarannya nggak cukup. Ya, kenapa ada ribuan orang tiba-tiba terdampar di sini? Ditolak-tolak. Kalau waktu itu malah diangkut, saudara. Nah, tujuannya apa? Ini urat nadi, ya. Ini
filosofinya Babel masih berlangsung sampai sekarang walaupun dengan bentuk yang berbeda. Jadi diangkut, yang diangkut itu hanya orang-orang intinya. Kepala pasukan tadi di ayat 1, ya. Perwira-perwira, tukang-tukang, pada waktu itu tukang itu penting saudara. Kalau sekarang sih mungkin para insinyur, para sarjana, para dokter gitu. Ya waktu itu memang nggak ada sarjana kedokteran, ya tukang disebutnya. Tapi orang yang punya keahlian, diangkut. Perwira-perwira, ya oke tamtama nggak usah, tapi kolonel minimal ke atas, diangkut semua. Jenderal ya mungkin dieksekusi langsung. Tapi ini yang perwira menengah diangkut, karena masih pintar dia. Diangkut saudara. Jadi pertama selain melemahkan negara yang ditaklukkan supaya nggak bangkit lagi karena nggak ada pemimpin. Kedua ini menambah kekuatan bagi Babel. Karena di situ kan nanti mereka mengadopsi. Ya diajari bahasanya, diajari budayanya, diajari cara berpikirnya, disuruh menyembah dewa-dewanya. Memperkuat, menambah SDM-nya Babilonia. Jadi ini masih dilakukan saat ini. Dunia yang Babel ini masih ingin menyerap dan membentuk, mencetak supaya membesarkan pengaruh dari Babilonia versi postmodern. Nah, gereja ada di mana? Kita ada di mana, saudara? Kita berlindung. Jangan. Ya, saudara, sebisa mungkin, saudara. Karena ini hatinya Tuhan. Oke, ayat ke-6. Slide ke-6, ayat 10. Kita sampai di ayat 10. Sebab beginilah firman Tuhan. Apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Nah, saudara lihat. Jadi setelah 70 tahun, Tuhan akan mengembalikan mereka. Jadi bahkan kota-kota Babel itu bukan rumah mereka yang sesungguhnya. Walaupun mereka disuruh komitmen, sungguh-sungguh pokoknya, beranak cucu segala macam, jangan pikir yang lain, bangun hidupmu di situ, menjadi berkat, usahakan kesejahteraan dan berdoa, tetapi ada waktunya kamu aku kembalikan. Artinya ke tanah Yehuda lagi. Jadi bagi kita saudara, kita ini hidup di bawah rencananya yang berkuasa. Kita ada di bawah rencananya, suka tidak suka. Kita lagi suka puji Tuhan. Kita lagi tidak suka, bertahanlah, setialah saudara. Ada rencana yang berkuasa itu sedang berlangsung atas kita. Dia tidak tidur, tangannya tidak diam, hatinya tidak menjadi dingin. Hatinya selalu hangat bagi kita. Kuasanya ada di tengah-tengah kita. Jadi termasuk periode kita lagi tinggal di mana saudara. Ya. Nah memang, jadi kalau dilihat dari ayat ini ada 70 tahun, lalu mereka pulang. Lah disuruh tinggal, disuruh membangun hidup, beranak cucu, tapi nanti akan dikembalikan. Jadi kan mereka bingung, ini seperti ada tension, ya tarik-menarik ketegangan. Di satu sisi mereka ingin betah di situ, tapi mereka ingat suatu saat mereka pulang. Ya demikian juga dengan kita saudara. Ya, apa artinya bagi kita? Rumah kita saat ini bukan rumah yang sesungguhnya. Ya, jadi ini perspektif kekekalan itu harus selalu ada. Betah boleh, sungguh-sungguh komitmen boleh, tapi jangan terlalu betah sampai kita terikat. Karena ada misi sekali lagi. Jadi saudara, cara berpikir yang Tuhan suruhkan, kita ingat di dalam perjanjian baru sedikitnya muncul 2 kali istilah utusan Kristus, duta, dubes ya, duta besar, konsul atau apapun. Nah seorang duta, ini memang tinggalnya di negara yang lain kan, tapi dia diutus dari negaranya sendiri. Jadi di negara lain itu dia komitmen, dia berusaha membangun hubungan relasi yang baik, memajukan segala macam, ekonomi, kerjasama budaya, apapun. Tapi misi yang dia bawa itu dari negara asalnya. Nah kira-kira seperti itu saudara. Misi yang kita bawa adalah dari satu kerajaan, namanya kerajaan Allah. Rajanya adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Yesus Kristus yang sudah menjadi Tuhan atas seluruh dunia, menjadi Tuhan atas orang-orang, atas manusia, dan dialah yang mengutus kita. Ya, jadi seperti itu saudara. Jadi jangan kita masuk dalam comfort zone, lalu kita malah dicetak. Ya gereja walaupun bau-baunya masih Kristiani, tapi sebenarnya hati-hati jangan ada semangat Babel di situ. Ya. Nah jadi ingat selalu akan janji Tuhan tentang masa depan kita yang sejati.
Bangun prinsip kerajaan Allah di dalam hidup kita. Dan jangan menjadi sama dengan dunia. Ya, saudara ingat Roma 12 kan? Janganlah menjadi sama dengan dunia ini. Berubah oleh pembaharuan budi. Supaya kita bisa mengenal mana kehendak Allah. Baik, berkenan, sempurna. Jadi bisa mengenal kehendak Allah itu seperti apa. Baik, slide 7. Nah, barulah muncul ayat ini, saudara. Ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi masa depan, kadang-kadang kita, ya walaupun boleh saudara, nggak ada salahnya. Tapi yang lebih tepat, masa depan yang dimaksud di sini bukan masa depan menurut kita. Kadang kita pikir masa depan kita adalah nanti waktu saya udah umur 60, 70, oh masa pensiun saya, itulah masa depan yang penuh harapan. Kita percaya berdoa, mudah-mudahan itu terjadi. Kalau saat ini belum masa emas kita. Tapi yang lebih benar adalah masa depan itu menurut Tuhan sendiri. Saudara bisa lihat banyak contohnya. Masa depannya Abraham yang sesungguhnya yang sejati, bukan di dalam masa hidupnya dia. Tapi ribuan tahun. Pada waktu akhirnya keturunannya menjadi berkat atas semua bangsa. Yesus Kristus itu berapa ribu tahun saudara. Barulah janji itu digenapi oleh keturunanmu, yaitu single, satu. Ya bukan keturunanmu anak cucumu, bukan. Ayat itu menunjuk pada satu, yaitu keturunan yang dari garis Abraham akan menjadi Mesias, menjadi juru selamat. Berapa ribu tahun. Saudara lihat Yohanes Pembaptis, luar biasa dari dalam kandungnya sudah dipenuhi Roh Kudus. Begitu keluar dia berseru di padang gurun, semua orang baris antri. Powernya begitu luar biasa. Tapi masa depan bagi Yohanes Pembaptis bukan pada waktu hidupnya. Dia hanya sempat bersentuhan sekali pada waktu membaptis Yesus. Ya, inilah anak domba Allah yang menebus dosa dunia. Menunjuk pada Kristus. Membaptis Yesus. Setelah itu dia masuk penjara. Mati lagi. Sebelum mati dia ragu-ragu. Ya, engkaukah yang diutus itu? Dia sampai ngutus murid-muridnya kan. Jadi itu pergumulan kita saudara. Kadang-kadang kita bertanya dalam masa hidup saya mengapa ini tidak terjadi? Saudara percayalah Tuhan tidak tidur. Kalau bukan kita, nanti anak-anak kita yang akan melihat. Kalau bukan anak-anak kita, cucu-cucu kita, cicit kita, ada waktunya Tuhan. Tapi sekarang bagian kita apa? Ya, itu yang diserukan dari khotbah pagi hari ini. Jadi percaya pada rancangannya yang penuh harapan. Sekalipun masa depan itu masih jauh. Amin, saudara. Baik, ini slide terakhir kesimpulan. Pertama kita menyadari bahwa di mana kita tinggal, apa yang kita kerjakan, apa yang kita pergumulkan saat ini. Apakah kita di bawah, apakah kita lagi naik, atau kita ada di atas. Apakah kita di dalam lembah kekelaman, atau kita ada di dalam padang rumput. Ya, padang yang berumput hijau, air yang tenang. Kita di dalam satu masa kesesakan, ataukah di dalam kepuasan. Saudara, itu semua bagian dari rencana Tuhan. Yang penting kita tahu apa kehendaknya. Kita ingin keluar dari kesesakan ini. Lalu apa kehendak Tuhan? Bagaimana caranya? Itu yang lebih penting saudara. Yang kedua kita punya misi hidup. Nah ini yang penting. Berusaha sesuai kemampuan kita demi menyumbang kebaikan bagi sekeliling. Amin saudara. Saudara kalau kita lihat jemaat kita punya beberapa wadahnya, ya masih jauh dari sempurna, saudara. Masih banyak kekurangan. Ya saya ingat kata-kata Pak Juliono masih banyak sekali yang bisa kita lakukan baru seujung kuku. Ya, tapi ingat ada gereja lain juga peduli, saling bersinergi, networking, bekerja sama, bahkan membantu kita. Ya, ini artinya kita sedang memenuhi hatinya Tuhan. Nah kita ada di tengah-tengahnya, jadi nggak jauh, saudara. Sebenarnya enggak rumit. Ya apa yang bisa saya lakukan? Ya kalau saudara sendirian itu rumit. Tapi kalau saudara ada di dalam gerejanya dan Tuhan sudah memberikan wadah-wadahnya, ini jauh lebih sederhana bagi kita. Berikan hati kita, pikiran kita, daya kita di situ. Percayalah Tuhan akan bekerja melalui kita sebagai satu komunitas. Lalu yang ketiga, jangan terikat dengan dunia ini. Tetapi kita membangun satu mentalitas sebagai utusan kerajaan Allah. Jangan terlalu betah.
Kalau kita di dalam depresi, ingatlah ada waktunya berakhir, saudara. Ya, ini satu hamba Tuhan yang menguatkan sekali. Coba, hidup kita sangat sedih, sangat prihatin. Berakhir nggak suatu saat? Apakah terus sampai kekekalan? Tidak, ada waktunya berakhir, saudara. Itu semua selesai. Dan kalau kita di dalam Tuhan, kita sedang melakukan misinya Tuhan, percayalah kelegaan itu ada. Kekuatan itu ada. Ya, amin. Bangun mentalitas sebagai utusan kerajaan Allah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, Engkau adalah Allah yang bertahta dan bekerja atas jemaat ini, Tuhan. Engkau sudah memberikan anak-Mu yang tunggal, mati bagi kami semua. Bagi kami setiap pribadi yang ada di sini, Tuhan. Engkau menebus kami satu demi satu. Engkau menarik kami satu demi satu dari kegelapan, mencelikkan mata kami, membuat telinga kami bisa mendengar, membuat hati kami hidup dan bisa menanggap, bisa merespon, membuat kami bisa mengambil satu keputusan untuk ikut Engkau. Itu menunjukkan kasih karunia-Mu, Tuhan, yang terbukti di dalam hidup kami. Lalu Engkau menyatukan kami menjadi satu jemaat rumah-Mu ini. Dari waktu ke waktu Engkau membangun kami. Engkau mendirikan kami di atas dasar Yesus Kristus sendiri. Bapa, kami tahu bahwa semuanya untuk satu tujuan. Bagaimana kami terus belajar hati-Mu ya Tuhan. Bagaimana kami memakai hidup kami. Keluar fokusnya daripada hidup kami sendiri. Kami bertanya, apakah Tuhan yang bisa kami kerjakan? Biarlah Roh Kudus memberi kekuatan, satu dorongan. Dan biar setiap hati kami merespon dan menanggap Tuhan. Bahwa inilah kami. Kalau kami membaca firman, Tuhan begitu banyak. Engkau memakai pribadi-pribadi. Engkau memakai satu umat. Bahkan Engkau memakai gereja-gerejamu pada masa-masa awal itu. Untuk menjadi pembawa terang. Bukan hanya berdoa, tapi mengusahakan kesejahteraan. Biarlah kami terus teringat pada teladan ini. Dan kami bergerak. Kami bukan membangun silo kami Tuhan. Tapi kami keluar. Supaya apa yang Yesus khotbahkan di bukit itu. Biarlah kami menjadi garam dunia. Menjadi terang dunia. Itu bisa menjadi genap. Sebagai gaya hidup jemaat ini. Kami ucap syukur ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus.